Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Dosen Bonsai Channel. Malam hari ini ada pohon anting putri ini teman-teman. Ada permintaan, ada request dari Gembot 1955, minta untuk dibuatkan video terkait dengan pergantian media atau media apa yang bagus untuk dijadikan media tanam pohon-pohon bonsai teman-teman. Saya biasanya media itu adalah pasir malang full ya, tanpa campuran tanah, tanpa campuran sekam mentah atau sekam bakar atau apapun. Saya tidak pernah membuat media tanam itu selain pasir malang full teman-teman. Jadi pasir malang, pupuknya Dekastar agak banyak kalau sudah pot seperti ini, pot kecil, pupuknya agak banyak, dan full pasir malang. Pemupukan rutin mingguannya kadang per 3 hari sekali saya pakai kotoran hewan kambing yang sudah difermentasi atau yang sudah dicairkan, masukkan ke dalam wadah. Si kotoran kambingnya itu dimasukkan ke dalam wadah yang berlubang. Ada di channel saya bagaimana membuat kohe itu, silakan dicari nanti, atau mungkin saya simpan di deskripsi nantinya. Per 3 hari atau telatnya 1 minggu sekali saya cor dengan fermentasi cairan kotoran hewan kambing tersebut. Nah, malam ini saya akan coba bongkar ini, sekaligus saya bikin video request dari Bang Gembot 1955 ya. Maksudnya akan saya pindahkan pot ini ke pot yang agak kotak ya. Rencananya pot ini mau dipakai sama pohon yang lain teman-teman. Saya ganti ke pot kotak ini. Saya sudah kasih pasir malang tipis ya, nanti kasih Dekastar dan masukkan pohon itu. Oke teman-teman, kita bongkar pohon ini, lalu kita cek akarnya perlu dipangkas atau tidak. Nanti kita masukkan ke sini dan tanam ulang teman-teman. Oke, ikuti. Saya bikin alat untuk mencongkelnya itu dari garpu. Saya gergaji lalu saya kikir biar tidak tajam. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Pohon ini baru 2 bulan mungkin ini saya pindahkan ke pot ini. Ada videonya waktu saya penanaman pohon ini dari jolang besar, saya pindahkan ke pohon ini teman-teman, pindahkan ke pot ini, dan malam ini saya pindahkan lagi ya. Mudah-mudahan tidak stres, apalagi mati. Mudah-mudahan malah tambah subur nanti di pot kotaknya teman-teman. Ini perakarannya juga belum sepenuhnya tumbuh akar-akar putihnya yang baru, yang panjang. Masih sedikit ini karena baru 2 bulan lah mungkin teman-teman.
cabang gembot dari ini jangan dibuang semua ini pasir malang yang nempel di akarnya itu. Sampingnya saja kita pangkas. Jadi jangan dibuang seluruhnya. Untuk saat ini ya cukup dipangkas saja biar media tanam asal itu masih ada nempel di pohon ini teman Bang Gembot. Kita pangkas kiranya cukup untuk pot kotak aja. Kayaknya ini ada akar yang mesti dipotong nantinya teman-teman. Ini akar yang perlu dipotong sebagian teman-teman. Dan ini menjorok keluar harus dipotong juga. Kita pangkas sedikit aja teman-teman. Kita coba dulu.
harus agak pendek teman-teman, biar nanamnya agak dalam. Usahakan gunakan gunting tajam ya teman-teman, biar tidak terjadi pembusukan akar. Ini saya nanamnya akan bergeser ke sini teman-teman ya, ke bagian kanan. Akan saya geserkan ke bagian kanan, sebab nanti ini akan saya coba panjangkan ke sini. Ini agak pendek, jadi segitiganya segitiga tidak segitiga sama sisi ya. Jadi ini pendek, yang ini agak panjang nantinya, dan ini perlu pengelosan agak ekstrim juga biar ada balance dengan cabang yang ini teman-teman. Nah, jadi medianya full pasir malang Bang Gembot. Nah, kita ini udah cukup ya, penanamannya segini udah cukup. Ini masih ada tanah di dalam akar-akar anting putri ini, jangan dibuang, sampingnya saja lah sebagian dibuangnya tuh Bang Gembot. Nah, ini sudah saya kasih pasir malang tipis ya. Usahakan yang di bagian bawah ini pasir malangnya yang kasar saja, yang kasar kasih pasir malang. Habis itu kita kasih dekasar, kasih aja agak banyak. Kasih agak banyak. Lalu kita tanam nih Bang Gembot, habis dikasih pasir malang langsung aja tanam perakarannya di sini. Jadi tanpa dikasih lagi pasir malangnya, langsung saja. Nah, udah posisinya sudah tepat. Seandainya posisi di kotak di potnya itu sudah maksimal, sudah tepat posisinya. Nah, baru kita kasih pasir malangnya di atasnya teman-teman. Kasih, usahakan nanti pakai stick ya. Dan ini Bang Gembot, pasir malang ini pasir malang bekas ya, bekas di jolang yang besar itu.
Ini pasti sudah tercampur dengan kohe, dengan lumpur, mungkin ada lumpurnya gitu. Lalu saya cuci ulang. Dicucinya ini dimasukkan ke ember besar, kasih air sampai luber, masukkan pasir malangnya, lalu diayak biar si kotoran-kotoran, lumpur atau bekas-bekas kohe dan lain sebagainya itu turun ke bawah ember gitu. Nah, lumpurnya itu buang saja, yang diambil yang nyangkut diayakan saja di situ. Dan usahakan itu sudah steril ya, sudah tercuci bersih, lalu dijemur, bisa dipakai lagi. Jadi yang lumpurnya, kalau misalkan Bang Gembot pernah mencampurnya dengan dengan tanah atau dengan sekam mentah misalnya yang sudah lapuk, buang saja yang itunya, jangan dipakai lagi ya. Kecuali pasir malangnya yang bisa dipakai lagi. Dan gunakan stick, ini stick stainless ya, stick stainless buat makan bakso ya. Ini untuk nusuk-nusuk biar si pasir malangnya itu ke dalam sela-sela akar Bang Gembot. Nanti kalau sudah ada penyiraman pasti si pasirnya itu turun ke bawah ya, kita kasih lagi sedikit. Ini usahakan pasir malangnya masuk ke sela-sela akar ya, jangan sampai di bagian dalam itu kosong. Oke Bang Gembot, ini sudah selesai. Jadi media yang saya pakai cuma itu ya, pasir malang, dekastar, selesai. Biasanya saya pakai talang ya di atasnya, tapi saya kira untuk pohon yang ini tidak perlu karena akarnya sudah bisa naik ke atas. Fungsi talang itu kan biasanya adalah bagaimana si akar itu nanti bisa kelihatan di atas bibir pot ya, di atas bibir pot, maka dia pakai talang dan nanamnya itu agak ke atas. Jadi nanamnya itu pas di bibir talang itu, posisi akar itu. Nah, ketika si talang dibuka itu otomatis akarnya akan kelihatan di atas bibir pot yang aslinya gitu, bukan di atas bibir talang, karena talangnya sudah dibuka. Karena ini akarnya sudah di atas bibir pot ya, saya kira nggak perlu lagi kita pakai talang Bang Gembot. Ini tinggal penyiraman, karena ini pohon baru 2 bulan ganti media dan masuk ke pot yang tadi itu, saya masih akan meneduhkan dulu pohon ini biar tidak stres, ya tidak stres ekstrim ya. Biasanya saya kalau pohonnya itu di medianya sudah berbulan-bulan, setengah tahun atau 1 tahun, saya ganti media,
saya tanam di pot ceper pun saya berani untuk tanam di pulsan langsung ya, di terik matahari saya berani. Tapi kalau ini baru 2 bulan baru tumbuh ya akar putihnya, baru adaptasi di pot yang baru tadi itu, lalu saya ganti lagi di pot ini ya. Biasanya itu kalau nggak mati dia akan berkembangnya akan lambat ya, tapi insya Allah lah pohon anting putri ini bandel. Dan saya akan coba teduhkan dulu barang seminggu atau 2 minggu, seminggu teduhkan, ekstra B1 ya, insya Allah akan tumbuh. Habis 1 minggu atau 10 hari atau 2 minggu baru pulsan. Jangan khawatir teman-teman, simpan aja di terik matahari yang panas. Dan sekarang musim panas ini sebetulnya musim bagus ya, musim kemarau, musim panas itu untuk pohon-pohon bonsai itu bagus sebetulnya ya, kecuali ketika mengganti media aja yang harus teliti, harus butuh pengalaman teman-teman, dan tahu jenis pohon apa yang sekiranya ketika ganti media berani pulsan atau mesti diteduhkan dulu. Itu pengetahuan yang tentunya butuh pengalaman teman-teman. Nah yang ini saya untuk menjaga kelangsungan hidup pohon ini saya teduhkan dulu seminggu saya teduhkan, saya full B1, dan setelah seminggu saya simpan pulsan. Sorotan matahari atau si pohon itu kena sinar matahari yang terik, yang pulsan bener-bener dari mulai pagi sampai menjelang asar itu, sampai teduh lagi matahari, bersinarnya redup lagi, itu bagus buat pohon. Pertama itu akan menghilangkan hama-hama yang ada di pohon atau di bodi ya, di sela-sela itu. Kalau terik matahari tajam itu akan mengurangi hama-hama yang nempel di pohon. Apalagi kalau teman-teman udah terik mataharinya full di tempat teman-teman, ditambah teman-teman rajin suka sikat bodi pohon, ditambah dengan insek misalnya, luar biasa itu bagus sekali. Inseknya rutin, gosok ataupun sikat bodi cabang, anak cabangnya juga disikat rutin juga. Nah seperti ini setelah ganti media, kebetulan ini daunnya sudah rontok ya, sudah pruning, itu biasakan disikat ya teman-teman, sikat gitu. Setiap ganti media, setiap pruning sikat gitu. Itu akan tahan banting pohonnya, tidak akan terkena hama insya Allah. Apalagi ditambah dengan insek dan full matahari yang dari pagi sampai menjelang asar itu full di tempat teman-teman, insya Allah pertumbuhan pohon akan sehat, pertumbuhan pembesaran cabang dan lain sebagainya, pertumbuhan ranting, anak ranting, cucu ranting pun itu akan mendominasi pada pohon itu. Itu saja mungkin ya teman-teman, khususnya Bang Gembot, request terkait dengan media tanamnya sudah saya penuhi, dan mudah-mudahan pohon-pohon Bang Gembot di sana subur, bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lain terkait dengan pohon, media dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to a party and everyone turns to see